Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap bahagia, tetap senang, dan tetap penuh cinta, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kita melimpahkan, mengalirkan cinta kepada semesta. Di layar ini Anda lihat bahwa ada 3 state of mind, ada 3 keadaan, kondisi, pikiran yang bisa terjadi pada diri kita. Keadaan atau kondisi pertama adalah pikiran kita bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita senantiasa memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi pikiran berikutnya adalah kita konsentrasi memikirkan diri kita sendiri. Kita fokus memikirkan diri kita sendiri. Nah, keadaan pikiran berikutnya adalah kita konsentrasi fokus memikirkan orang lain, memikirkan orang-orang yang kita anggap luar biasa, yang kita kagumi, yang kita ikuti, yang kita senangi atau idola-idola. Baik konteks orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang kita tidak kenal secara langsung. Baik itu dalam bidang hiburan, dalam bidang pengetahuan, bahkan dalam bidang agama. Nah, inilah 3 state of mind, inilah 3 keadaan, kondisi pikiran yang bisa saja kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam konteks ini kita ingin perluas bahwa ada orang yang bergantung kepada idolanya. Ya, jadi ada orang yang bergantung kepada idolanya. Apa yang idolanya lakukan, itu yang dia kagumi, itu yang dia ikuti. Apa yang idolanya sampaikan, itu yang dia dengarkan, itu yang dia patuhi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, idola ini bisa dalam pengertian secara umum, artis atau penghibur, entertainer, atau secara khusus mungkin yang mengidolakan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama, ustadz, kiai, dan seterusnya. Nah, inilah keadaan orang yang senantiasa pikirannya fokus kepada orang lain dan bergantung kepada orang lain dalam kehidupannya. Nah, yang kedua adalah kondisi orang yang bergantung kepada dirinya sendiri, bergantung kepada kemampuannya sendiri, ya, mengandalkan dirinya sendiri. Nah, ini di pikirannya dia selalu mengatakan aku, saya bisa, saya mampu, aku punya, dan seterusnya. Jadi bisa jadi dia tidak terlalu mengidolakan orang-orang tertentu, tetapi justru dia mengidolakan dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa dirinya mampu, dirinya hebat, dirinya sanggup, dirinya banyak dikagumi oleh orang lain, dan seterusnya. Nah, ini kondisi pikiran yang kedua. Nah, ada juga orang yang berpikir bahwa dia bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak bergantung, dia tidak mengandalkan idola, dia tidak bergantung, tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia bergantung khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi adalah bahwa ada 3 kondisi pikiran seseorang, yaitu yang memikirkan ke Allah, yang memikirkan dirinya sendiri, atau memikirkan idolanya. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang bergantung kepada idolanya karena dia fokus kepada idolanya. Ada orang yang bergantung kepada dirinya sendiri saja, tidak kepada yang lain, karena itu dia fokus kepada dirinya sendiri. Dan ada orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karenanya dia fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini yang ketiga kemudian adalah muncul pengakuan. Nah, pengakuan ini bisa saja meliputi jiwa raga, harta, tahta, keluarga, ataupun ideologi. Jadi ada orang yang mengakui bahwa dirinya itu bergantung kepada ide orang lain, bergantung kepada ucapan orang lain. Apa yang dia lakukan berdasarkan apa yang orang lain pikirkan atau apa yang orang lain rencanakan kepadanya. Apa yang dia lakukan terhadap keluarganya, terhadap jabatan, posisi, terhadap harta benda yang dia miliki, bahkan jiwa raganya pun dia bersedia korbankan untuk idola-idolanya. Dia berikan untuk idola-idolanya. Ada orang yang begini. Nah, di sisi lain ada orang yang
karena dia fokus kepada dirinya sendiri, dia mengakui bahwa dialah yang memiliki semuanya. Harta yang dia punyai adalah hasil jerih payah dia semata, tidak ada pihak lain. Jabatan, posisi yang dia punya, yang dia pegang sekarang ini merupakan hasil usahanya sendiri. Tidak ada bantuan orang lain, tidak ada sumbangan dari pihak lain. Begitu pula keluarga dan ideologi dan seterusnya. Nah, orang-orang ini yang mengaku bahwa dirinya lah yang memiliki semuanya ini, dirinya lah yang memiliki, menguasai harta, tahta, keluarga, ideologi, bahkan jiwa raganya pun dia menganggap bahwa dialah yang memiliki, dialah yang menentukan. Nah, yang terakhir adalah orang-orang yang karena dia bergantung kepada Allah, fokus kepada Allah, dia mengakui bahwa apa yang dia punya bukan miliknya, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Ide yang dia punya bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang dia punyai, yang dia sayangi atau yang menyayangi dia anggap bahwa semua itu berasal dari Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tahta, jabatan, posisi, gelar yang dia punya yang melekat kepada dirinya itu merupakan anugerah, pemberian rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu ia gantungkan, ia sandarkan, ia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di manakah Anda berada? Anda lebih sering berada di pikiran Allah, atau Anda lebih sering berada di pikiran saya, aku, atau Anda sering berada di pikiran orang lain, idola-idola Anda. Semoga Anda senantiasa sehat, selalu bahagia, senang, happy, dan penuh dengan cinta kasih, sehingga Anda mampu menebarkan cinta kasih kepada semesta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.